Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kesempatan hari ini bersama saya Karvi Andriansyah dari Prodi Akuntansi. Baiklah, di kesempatan hari ini saya ingin mempresentasikan tugas, yaitu mata kuliah analisa laporan keuangan, yang mana tugas pada kali ini itu mengenai analisis dan evaluasi ekuitas. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke topik pembahasan pada hari ini. Topik pembahasan pada kali ini mengenai yaitu analisis dan evaluasi ekuitas. Mungkin teman-teman sudah mengetahui apa itu analisis dan evaluasi ekuitas. Di sini terbagi dua. Yang pertama ada presentensi laba. Presentensi laba ini adalah suatu analisis keuangan yang baik dapat mengenali komponen laba sehingga dapat memisahkan elemen yang stabil, normal, dan berlanjut terkait laba dapat dipisahkan dan dibedakan dari elemen acak, tidak tentu, tidak biasa, dan tidak berulang. Selanjutnya ada pengertian ekuitas. Ekuitas atau equity secara bahasa berarti kekayaan bersih dari sebuah perusahaan. Jika melihat arti tersebut, maka pengertiannya adalah hak dari seorang pemilik perusahaan atas aset perusahaan setelah semua kewajiban dalam neraca terbayarkan. Berikutnya yaitu nilai dari ekuitas itu sendiri bisa kamu hitung dengan cara yaitu total aset perusahaan diambil dengan total nilai liabilitas. Ekuitas sendiri berasal dari investasi pemilik dan juga pengembang usaha dari perusahaan tersebut. Nilai ini bisa bertambah namun juga bisa berkurang. Nilai yang bertambah bisa karena total aset yang bertambah, utang yang berkurang, usaha yang berkembang, atau yang lainnya. Sementara nilainya juga bisa berkurang karena beberapa hal seperti penarikan modal oleh pemilik, pembagian keuntungan, kerugian, dan lainnya. Ekuitas sendiri merupakan setoran dari pemilik atau yang biasa kamu atau kenal dengan nama modal. Jika usaha tersebut berbadan hukum koperasi, maka ekuitas terdiri dari simpanan pokok anggota. Slide berikutnya. Ekuitas adalah kekayaan bersih perusahaan. Jika merujuk pada pengertian lain, di mana ekuitas adalah hak residual atau aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban, maka dalam hal ini ekuitas merupakan kekayaan bersih dari perusahaan. Pada prinsipnya, ekuitas merupakan kekayaan bersih dari suatu perusahaan dari hasil pendanaan seorang pemilik perusahaan atau juga dari hasil kegiatan usaha yang ada. Rumusnya sebagai berikut, yaitu ekuitas sama dengan aktiva dalam kurung harta diambil pasiva dalam kurung utang. Slide berikutnya. Tujuan dan manfaat ekuitas. Ekuitas juga bertujuan untuk mengetahui bagian dari hak pemilik yang ada di dalam perusahaan. Bagian dari hak ini akan menjadi suatu yang wajib untuk dilaporkan. Nantinya nilai ekuitas ini akan bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas tentang sumber dana dari perusahaan tersebut. Laporan ini juga nantinya harus tersaji sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan akte pendirian yang ada. Berikutnya.
Determinan presentensi laba. Manajemen laba, keragaman tren dan insentif merupakan penentuan daya tahan laba yang potensial. Dalam penilaian daya tahan laba, baik sepanjang siklus usaha maupun untuk jangka panjang. Selanjutnya ada tren dan presentensi laba. Tren laba dapat dinilai melalui metode statistik atau dengan laporan tren. Tren laba sering kali mengungkapkan petunjuk mengenai kinerja perusahaan saat ini dan masa depan, serta penilaian kualitas manajemen. Selanjutnya ada manajemen laba dan presentensi. Manajemen laba menggunakan prinsip pelaporan akuntansi yang diterima dengan tujuan untuk melaporkan hasil tertentu. Selanjutnya ada beberapa bentuk manajemen laba yang harus diwaspadai. Yang pertama, perubahan metode atau asumsi akuntansi. Di sini juga ada penghapusan keuntungan dan kerugian luar biasa. Ada yaitu dilanjutnya big batch. Teknik ini mengetahui beban periode masa depan pada masa kini. Jika kinerja periode masa kini sangat buruk, praktek ini melepaskan beban masa depan. Selanjutnya ada penurunan nilai. Penurunan nilai ini adalah aktiva operasi seperti pabrik, peralatan, dan aktiva tak berwujud seperti goodwill saat hasil operasi sedang buruk merupakan alat manajemen laba lainnya. Menentukan waktu pengakuan pendapatan beban. Teknik ini mengatur waktu pengakuan pendapatan beban untuk melakukan manajemen laba termasuk manajemen tren. Slide berikutnya. Berikutnya itu insentif, manajemen, dan presentensi. Analisis harus mengakui insentif bagi manajer terkait dengan laba. Hal ini menciptakan cadangan untuk dapat digunakan pada periode dengan laba rendah di masa depan. Dengan adanya insentif kinerja bagi manajer dan menggunakan angka akuntansi untuk mengendalikan dan mengawasi kinerja mereka, analisis harus menyadari adanya potensi manajemen laba dan bahkan salah saji. Slide berikutnya. Berikutnya itu presentensi dan pos sementara dalam laba. Penyusunan ulang dan penyesuaian laba untuk meneliti ekuitas tergantung pada pemisahan komponen laba yang stabil dan bertahan dengan komponen acak sementara. Bagi penting dalam analisis adalah penilaian daya tahan komponen keuntungan dan kerugian dalam laba. Slide berikutnya yaitu analisis dan interpretasi pos sementara. Yang pertama, menentukan apakah suatu pos bersifat sementara tidak bertahan. Pos ini melibatkan penilaian apakah pos tersebut tidak biasa, bukan pos operasi atau tidak 10 berulang. Selanjutnya, menentukan penyesuaian yang diperlukan setelah mengetahui penilaian daya tahan. Seringkali diperlukan penyesuaian khusus untuk evaluasi maupun perkiraan laba. Kita ke slide berikutnya. Slide berikutnya ini yaitu mengenai jenis-jenis ekuitas. Terdiri dari ekuitas pemegang saham, ekuitas pemilik perusahaan, pembiayaan ekuitas, ekuitas rumah, dan ekuitas merek. Slide berikutnya teman-teman sekalian. Evaluasi ekuitas berbasis laba. Evaluasi perusahaan merupakan tujuan penting bagi banyak pengguna laporan keuangan. Karena estimasi nilai yang dapat diandalkan dapat digunakan untuk membuat keputusan deskripsi penilaian ekuitas perusahaan tradisional dilakukan berdasarkan metode diskonto arus kas atau sering disebut dengan discount cash flow atau DCF. Berdasarkan metode ini, nilai ekuitas perusahaan dihitung berdasarkan ramalan arus kas yang tersedia bagi investor ekuitas. Ramalan ini lalu didiskontokan menggunakan biaya modal suatu perusahaan tersebut.
Kita ke slide berikutnya. Di slide berikutnya ini yaitu membahas mengenai rasio harga terhadap nilai buku. Rasio harga terhadap nilai buku yaitu Price to Box PB ratio dihitung sebagai berikut. Nilai pasar ekuitas dibagi dengan nilai buku ekuitas. Penghitungan ini menghasilkan beberapa pemahaman penting. Jika pertumbuhan nilai bukan meningkatkan, maka rasio PB meningkat. Selain itu, ketika biaya risiko modal ekuitas K meningkat, rasio PB turun. Perhatikan bahwa rasio PB tidak sama dengan 1 jika pasar mengharapkan laba abnormal, baik positif maupun negatif di masa yang akan datang atau masa depan yang akan datang. Kita ke slide berikutnya, teman-teman sekalian. Contoh-contoh jika menggunakan entitas berbentuk perseroan terbatas atau PT, maka beberapa contoh ekuitas adalah sebagai berikut. Pertama ada modal, ada saham. Saham ini terbagi menjadi 3, teman-teman sekalian. Saham biasa, saham reference, saham treasury. Dan lanjut ada Donat Capital, ada Agio dan Disagio. Di sini juga ada selisih penilaian kembali. Di sini juga ada retainer earnings. Sekian teman-teman sekalian, mungkin pembahasan saya sampai slide berikutnya sudah habis. Mohon maaf, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian.